Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Depi Puspita Melena, NPM 23020012, jurusan Administrasi Niaga, dengan dosen pembimbing Ibu Novi Rahayu, Eskom, Mkom. Saya akan menerangkan materi tentang konsep basis data dan penerapan dalam sistem informasi. Konsep basis data atau database merujuk pada sistem yang digunakan untuk menyampaikan, mengelola, dan mengakses data secara struktur. Data dalam basis data biasanya disimpan dalam tabel-tabel yang saling terkait dan dapat diakses serta dimodifikasi secara efisien. Dalam dunia pengelolaan informasi dan sistem komputer, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk menyampaikan dan mengelola data. Pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Meskipun kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengelola data, keduanya memiliki prinsip, teknologi, dan metodologi yang sangat berbeda. Materi kali ini, saya akan menjelaskan apa itu konsep basis data dan menjelaskan perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Tujuannya untuk mengetahui konsep basis data dan mengetahui perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Apa itu basis data? Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling terkait dan disimpan secara sistematis untuk memudahkan pengelolaan, pencarian, dan manipulasi data. Basis data bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang struktur dan mudah diakses, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti aplikasi bisnis, analisis data, dan layanan lainnya. Konsep-konsep utama dalam basis data. Yang pertama, data dan informasi. Data merupakan fakta atau nilai yang belum diolah, misalnya nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Data adalah elemen-elemen dasar yang disimpan dalam basis data. Informasi merupakan data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih berguna dan dapat dipahami. Misalnya, laporan penjualan bulanan yang dihasilkan dari data transaksi. Yang kedua, entitas dan atribut. Entitas merupakan objek atau hal yang menjadi fokus dalam basis data. Entitas ini bisa berupa orang, benda, tempat, atau konsep. Setiap entitas memiliki ciri khas yang bisa dikenali. Contoh, mahasiswa, karyawan, dan produk. Atribut merupakan karakteristik atau properti dari entitas. Setiap entitas memiliki sejumlah atribut yang menggambarkan karakteristik tersebut. Contoh, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti nama, NIM, alamat, dan tanggal lahir. Yang ketiga, relasi dan tabel. Relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas dalam basis data. Relasi ini penting untuk menunjukkan bagaimana data antar entitas saling berhubungan. Contoh, relasi antar entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah bisa berupa mengambil yang menunjukkan bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. Tabel dalam basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Contoh, tabel mahasiswa dapat berisi kolom NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Yang kelima, kunci atau case. Dalam basis data relasional, kunci digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas secara unik dan menghubungkan tabel satu dengan lainnya. Primary key, kunci utama yang digunakan untuk mengidentifikasi baris secara unik dalam sebuah tabel. Setiap nilai pada kolom ini harus unik dan tidak boleh kosong atau nol. Contoh, NIM pada tabel mahasiswa bisa menjadi primary key. Foreign key, kunci asing adalah kolom yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Contoh,
ID garis bawah kursus dalam tabel mahasiswa garis bawah kursus merujuk pada ID garis bawah kursus dalam tabel kursus. Yang keenam, integritas data. Integritas data adalah konsep yang berkaitan dengan konsistensi dan keakuratan data dalam basis data. Ada beberapa jenis integritas dalam basis data. Integritas entitas menjamin bahwa setiap entitas memiliki identitas yang unik melalui primary key. Integritas referensial menjamin bahwa hubungan antara tabel tetap konsisten. Contohnya, setiap virgin key harus merujuk ke primary key yang valid di tabel lain. Integritas domain menjamin bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom data valid dan sesuai dengan jenis data yang ditentukan. Integritas nilai menjamin bahwa nilai dalam kolom sesuai dengan aturan bisnis atau logika tertentu. Misalnya, umur tidak boleh negatif. Yang ketujuh, normalisasi. Normalisasi adalah proses perorganisasian data dalam basis data untuk menghindari redundansi dan mematikan integritas data. Tujuannya untuk memecah tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, dengan menghilangkan duplikasi data dan mengoptimalkan struktur data. 1NF atau First Normal Form. Setiap kolom hanya berisi nilai atomik atau tidak ada grup lain atau array. 2NF atau Second Normal Form. Sudah memenuhi 1NF dan semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada kunci utama. 3NF atau Third Normal Form sudah memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif atau atribut non-primer tidak bergantung pada atribut non-primer lainnya. Perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Pendekatan tradisional dan pendekatan basis data adalah dua cara yang berbeda dalam mengelola data dan menyimpan data. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Penyimpanan data. Pendekatan tradisional atau file system. Pertama, penyimpanan file terpisah. Kedua, redundansi data. Ketiga, tidak terorganisir. Contoh, sistem yang menggunakan file Excel atau file text untuk menyimpan data pelanggan, transaksi, dan inventaris secara terpisah. Pendekatan basis data atau DBMS. Pertama, penyimpanan terpusat. Kedua, meminimalkan redundansi. Ketiga, struktur terorganisir. Contoh, sistem basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL atau PostgreSQL yang menyimpan data pelanggan, transaksi, dan inventaris dalam tabel terpisah namun saling terhubung. Redundansi dan integritas data. Pendekatan tradisional atau file system. Pertama, redundansi data. Kedua, integritas data rendah. Contoh, data pelanggan mungkin disalin ke beberapa file berbeda. Misalnya, file transaksi, file inventaris, dan file laporan yang bisa menyebabkan insinkronisasi jika data di salah satu file diperbarui tetapi tidak di file lainnya. Pendekatan basis data atau DBMS. Pertama, redundansi minimal. Kedua, integritas data terjamin. Contoh, dengan menggunakan kunci asing atau virgin key, perubahan pada data pelanggan hanya perlu dilakukan sekali di tabel pelanggan, dan perubahan tersebut akan tercermin secara otomatis di tabel lainnya yang terhubung, di tabel lainnya yang berhubungan. Keamanan dan kontrol akses. Pendekatan tradisional atau file system. Pertama, keamanan terbatas. Kedua, tidak ada pembatasan akses. Contoh, file Excel yang berisi data sensitif bisa diakses oleh semua orang yang memiliki file tersebut tanpa kontrol akses yang jelas. Pendekatan basis data atau DBMS. Pertama, keamanan lebih tinggi. Kedua, audit dan logging. Contoh, menggunakan Role Based Access Control atau RBAC. Dalam DBMS, seorang pengguna hanya dapat mengakses data tertentu berdasarkan peran atau hak yang diberikan,
seperti hak akses untuk hanya membaca data atau memodifikasi data tertentu. Skalabilitas dan kinerja. Pendekatan tradisional atau file system. Pertama, skalabilitas terbatas. Kedua, kinerja menurun dengan volume data besar. Contoh, file Excel yang besar dengan ribuan baris akan sulit dikelola dan pencarian informasi di dalamnya bisa memakan waktu lama. Pendekatan basis data DBMS. Pertama, skalabilitas tinggi. Kedua, kinerja yang konsisten. Contoh, menggunakan query SQL. Dengan optimasi indeks pada tabel besar memungkinkan pencarian data sangat cepat bahkan dalam basis data yang menyimpan jutaan baris data. Kesimpulan dari materi ini, pendekatan basis data atau DBMS memberikan solusi yang lebih baik, lebih terstruktur, dan lebih aman untuk mengelola data dalam skala besar dibandingkan dengan pendekatan tradisional atau file system yang lebih sederhana namun kurang efisien dan rentan terhadap masalah seperti redundansi, inkonsentrasi, dan kesulitan dalam pengelolaan. Oleh karena itu, untuk sistem yang lebih kompleks, basis data adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk menangani pengelolaan data secara efektif dan efisien. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.